Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hesti Prihandari NIM 5, Komarianti NIM 15, Intanisa NIM 18, dan Akidatul Nisa NIM 25. Pada kesempatan mata kuliah profesi keguruan kali ini, kami akan mencoba menyampaikan tentang 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah pengertian dari kompetensi guru. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris competence yang artinya kemampuan atau kecakapan. Menurut Surahmat, beliau mengatakan bahwa kompetensi adalah cara mengajar yang mempergunakan teknik yang beraneka ragam. Penggunaannya disertai dengan pengertian yang mendalam dari pihak guru untuk memperbesar niat belajar siswa dan karenanya akan mempertinggi pula hasil belajar mereka. Menurut istilah, kompetensi adalah segenap kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendidik yang di dalamnya mencakup ilmu pedagogik, yaitu ilmu mendidik bagaimana cara mengasuh dan membesarkan seorang anak, dan didaktik, pengetahuan tentang interaksi, belajar mengajar secara umum, persiapan pembelajaran dan bernilai hasil pembelajaran, dan metodik, atau pengetahuan tentang cara mengajarkan suatu bidang pengetahuan kepada anak didik. Pada intinya, kompetensi dapat diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, untuk mendidik seorang peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik? Nah, kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran, yang mana mencangkup tentang konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Ada beberapa sub dalam kompetensi pedagogik, yaitu di sini ada 5 sub kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu ada memahami peserta didik secara mendalam. Terus ada merancang pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada melaksanakan pembelajaran. Yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya ada ruang lingkup kompetensi pedagogik. Rumusan kompetensi pedagogik di dalam penjelasan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 yaitu pasal 23 ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pertama, pemahaman terhadap peserta didik, kedua yaitu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, ketiga yaitu evaluasi hasil pembelajaran, dan yang keempat yaitu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian? Yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga perilaku guru tersebut dapat dicontoh oleh peserta didik. Contohnya itu memiliki akhlak yang mulia, terus mempunyai pengetahuan yang luas. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kompetensi kepribadian. Menurut Sanasi, ada beberapa yang mencangkup
ruang lingkup kompetensi kepribadian, diantaranya yaitu penampilan sikap yang positif, 2. Pemahaman dan penghayatan serta penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dari peserta didik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intanisa Fatimah NIM 18 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Komarianti tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dalam proses belajar dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, melainkan sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Nah, berikut ada beberapa penjelasannya ya. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu tersebut. Dan yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran secara kreatif ke profesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain secara santun, yakni mampu berkomunikasi dengan efektif, bergaul dengan belajar, dan mampu mengembangkan jaringan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik. Dengan begitu, anak didik dididik agar mempunyai sifat kesetiakawan sosial. Nah, berikut adalah kompetensi sosial menurut Zaman Satori 2007. Yang pertama, terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tuanya. Yang kedua, bersikap empatik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite pendidikan ya. Yang keempat, pandai bergaul dengan mitra kependidikan atau kawan sejawat kependidikan, dan yang terakhir, memahami dunia sekitarnya atau lingkungan. Selanjutnya, kompetensi sosial menurut Mukhlas Samani 2006. Yang pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan atau isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan, orang tua peserta didik. Dan yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Nah, fungsi kompetensi sosial ini sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Selain itu, perintis dan pelopor pendidikan, peneliti dan pengkaji ilmu pendidikan, serta pengabdian. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aqidatul Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqidatul Nisa, NIM 25 dari kelas 4 EBR. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dasar hukum standar kompetensi guru. Yang pertama, perlu kita ketahui mengenai pengertian standar kompetensi guru. Apa sih itu standar kompetensi guru? Standar kompetensi guru adalah pernyataan mengenai kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, keterampilan,
serta sikap bagi seorang tenaga kependidikan, sehingga layak disebut sebagai pendidik yang memiliki kompeten. Selanjutnya yaitu dasar hukum standar kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diatur mengenai standar kompetensi guru, yakni beberapa sebagai berikut. Yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 2, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perguruan Nasional. Nomor 3, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan Lembaran Negara nomor 3839. Nomor 4, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenasi, dan tahun 2000 sampai 2004 mengenai Lembar Negara tahun 2000 nomor 206. Yang nomor 5, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Lembar Negara tahun 1992 nomor 68, dan tambahan Lembaran Negara nomor 3484 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000, Lembar Negara tahun 2000 nomor 91, tambahan lembar nomor 3974. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan standar kompetensi guru. Jadi, standar kompetensi guru itu memiliki tujuan yakni untuk menjamin dikuasainya tingkat kompetensi minimal guru atau kompetensi yang dimiliki guru sehingga yang bersangkutan akan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien, serta dapat berpartisipasi secara baik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat standar kompetensi guru. Nah, standar kompetensi guru itu memiliki manfaat. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, serta pembinaan, dan juga dapat digunakan untuk melakukan observasi, penelitian, evaluasi, serta pengembangan bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu mengenai komponen standar kompetensi guru. Komponen standar kompetensi guru ini umumnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada komponen pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan, yang kedua komponen kompetensi akademik, yang ketiga pengembangan profesi. Nah, rumusan standar kompetensi guru. Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan itu terdiri dari yang pertama komponen pengelolaan pembelajaran, yaitu tentang menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar peserta didik, melaksanakan tindakan lanjut hasil penilaian prestasi peserta didik. Yang kedua, komponen kompetensi wawasan kependidikan itu membahas mengenai memahami landasan kependidikan, memahami kebijakan kependidikan, memahami tingkat perkembangan siswa, memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, menerapkan kerjasama dalam pekerjaan, memanfaatkan kemajuan iptek dalam pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai komponen kompetensi akademik, yaitu di dalamnya membahas mengenai keilmuan, menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran. Nah, yang keempat tentang komponen kompetensi pengembangan profesi, yaitu tentang mengembangkan profesi. Yang selanjutnya mengenai indikator kompetensi guru. Nah, yang pertama ada komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran, yaitu yang berkompetensi menyusun rencana pembelajaran dan memiliki indikator. Yang pertama, mendeskripsikan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah dipelajari, mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok, mengalokasikan waktu, menentukan metode pembelajaran yang sesuai, merancang prosedur pembelajaran, menentukan media pembelajaran yang digunakan, menentukan metode belajar yang sesuai,
modul belajar yang sesuai, misalnya modul buku, internet, dan lain-lain. Lantas yang terakhir, menentukan teknik penilaian yang sesuai. Yang kedua itu ada kompetensi menilai prestasi belajar. Ada indikator. Indikator itu menyusun soal atau perangkat sesuai dengan indikator unjuk kerja yang telah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan penilaian. Yang ketiga, memeriksa jawaban tes hasil belajar berdasarkan indikator unjuk kerja yang telah ditentukan. Yang keempat, menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima, mengelola hasil penilaian. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, validasi, dan rehabilitas. Selanjutnya, menentukan hasil penilaian secara jelas dan logis. Yang selanjutnya, menyusun laporan penilaian. Terus yang selanjutnya, memperbaiki soal atau perangkat penilaian. Yang ketiga yaitu kompetensi melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik yang memiliki indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian, menyusun program tindak lanjut penilaian, mengevaluasi hasil tindak lanjut dari hasil penilaian, menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian. Yang poin kedua yaitu poin B, mengenai komponen kompetensi wawasan kependidikan, memiliki kompetensi memahami landasan kependidikan yang memiliki indikator yaitu menjelaskan tujuan serta hakikat dari pendidikan, menjelaskan konsep dasar dari pengembangan kurikulum, menjelaskan struktur dari kurikulum. Untuk poin kedua yaitu memiliki kompetensi memahami kebijakan kependidikan yang juga memiliki indikator terdiri dari menjelaskan visi, misi, dan tujuan kependidikan nasional. Yang kedua, menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai dengan tempat kerjanya. Yang ketiga, menjelaskan sistem dan struktur standar kompetensi guru, memanfaatkan standar kompetensi guru, menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diberlakukan, menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diberlakukan, menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang berlaku. Untuk poin yang ketiga, kompetensinya itu memahami tingkat perkembangan siswa yang memiliki indikator terdiri dari menjelaskan psikologi pendidikan yang mendasari pengembangan siswa, meningkatkan perkembangan mental siswa, mengidentifikasi tingkat perkembangan siswa. Untuk poin keempat, memiliki kompetensi memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan memiliki indikator yang terdiri dari menjelaskan teori sesuai dengan materi pembelajaran, menjelaskan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan materi pembelajaran, menjelaskan metode yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu memiliki kompetensi menerapkan kerjasama dalam melaksanakan pekerjaannya. Indikatornya yang terdiri dari menjelaskan arti dan fungsi kerjasama dalam pekerjaan. Terus yang kedua, menerapkan sistem kerjasama dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu memiliki kompetensi memanfaatkan kemajuan iptek dalam pendidikan yang memiliki indikator terdiri dari menggunakan internet, terutama menggunakan email serta mencari informasi. Nah, kita tahu bahwa di zaman era modern seperti sekarang ini penggunaan internet itu sangat luar biasa ya, bisa digunakan untuk media belajar juga. Yang kedua, menggunakan komputer terutama word processor dan spreadsheet. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan menggunakan bahasa Inggris untuk memahami literatur asing untuk memperluas wawasan dalam kependidikan. Nah, kita tahu bahwa untuk sekarang ini dunia pendidikan itu banyak yang menggunakan literatur asing atau menggunakan bahasa asing. Apabila kita menguasai bahasa Inggris, maka kita akan dengan mudah memahami atau membaca bahasa Inggris tersebut. Jadi kita bisa belajar dari buku-buku luar ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.